Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang geografi pembangunan dan perencanaan wilayah. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang definisi geografi pembangunan. Geografi pembangunan merupakan cabang disiplin ilmu geografi yang mempelajari ataupun mengkaji keterkaitan antara proses pembangunan suatu wilayah dengan kondisi alam serta penduduk wilayah tersebut. Peranan geografi dimanfaatkan dalam aspek keruangan dalam suatu wilayah untuk menyusun rancangan dan perencanaan pembangunan wilayah yang berkaitan atau bersangkutan seperti dalam tata guna lahan. Dalam geografi pembangunan itu sendiri, kita harus memperhatikan aspek geografi di dalamnya, yang berarti kita memperhatikan keselarasan kebijakan mengelola alam dan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terjadi kerusakan alam yang justru malah merugikan manusia. Jadi, geografi pembangunan sangat diperlukan untuk menyusun rancangan ataupun perencanaan pembangunan dari suatu wilayah. Selanjutnya, penataan ruang di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 proses utama. Jadi penataan ruang di Indonesia meliputi 3 proses utama. Yang pertama, proses perencanaan tata ruang wilayah yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Nah, pada dasarnya RT/RW ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia dengan lingkungannya dapat berjalan dengan serasi, seimbang untuk mencapai kesejahteraan makhluk hidup serta kelestarian dan berkelanjutan pembangunan. Proses yang kedua yaitu proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dan yang terakhir meliputi proses pengendalian pemanfaatan ruang. Proses pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RT/RW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Yusuf. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu. Nah, pada mulanya klasifikasi wilayah formal didasarkan atas persamaan fisik seperti topografi, iklim, dan vegetasi, kemudian berkembang lebih lanjut dengan pemakaian kriteria ekonomi. Sedangkan wilayah fungsional adalah wilayah yang memperlihatkan suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu. Kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai wilayah modal atau wilayah polarisasi dan terdiri atas unit-unit yang heterogen seperti kota besar, kota-kota kecil, dan desa-desa yang secara fungsional saling tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustinuna akan menjelaskan tentang perwilayahan sebagai suatu model. Di sini konsep wilayah yang ada hingga sekarang antara lain menurut Bintarto dan Surastopo, yaitu konsep yang pertama uniform region. Uniform region yaitu suatu wilayah dilihat dari keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Contohnya wilayah pertanian, di mana terdapat keseragaman yaitu kesamaan antara petani atau daerah pertanian, dan kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Yang kedua, nodal region. Nodal region yaitu wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan. Contoh wilayah metropolitan, daerah khusus ibu kota Jakarta Raya, di mana di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaring-jaring jalan. Yang ketiga yaitu generik region. Generik region yaitu klasifikasi wilayah terutama menekankan kepada jenisnya. Contoh wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, dan sebagainya.
Dalam hal ini yang ditekankan adalah jenis pewilayahannya saja. Dan yang terakhir adalah spesifik region. Di sini spesifik region yaitu klasifikasi wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Contoh wilayah Asia Tenggara, di mana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus, seperti dalam hal lokasi, penduduk, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu wilayah yang terlalu maju, terutama kota-kota besar di mana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi. Industri maju di kota besar akan mundur disebabkan oleh misalnya masalah manajemen, kenaikan biaya produksi, dan lain-lain. Manfaat aglomerasi juga akan berkurang akibat meningkatnya biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku, dan kenaikan energi atau BBM. Kemudian yang kedua adalah wilayah netral, yang dicirikan dengan tingkat pendapatan atau kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial. Wilayah ini merupakan kota satelit bagi wilayah kota atau pemukiman melingkar bagi kota metropolitan. Wilayah sedang merupakan wilayah dengan ciri-ciri campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik dan gambaran kombinasi antara daerah maju dan kurang maju, di mana terdapat pengangguran dan kelompok masyarakat miskin. Yang keempat adalah wilayah kurang berkembang atau kurang maju, wilayah yang tingkat pertumbuhannya jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan membangun nasional. Umpamanya daerah-daerah konsentrasi industri yang sudah mundur, industri kecil, perkapalan, dan batu bara. Kemudian yang terakhir adalah wilayah tidak berkembang, misalnya wilayah yang tidak maju atau merupakan wilayah miskin, yaitu wilayah di mana industri modern tidak pernah dapat berkembang dan dalam berbagai skala. Umumnya ditandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, petani gurem, berpenduduk jarang tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu pada bagian berbagai model teori pembangunan. Pada dasarnya, teori pembangunan itu dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada top down atau model pembangunan dari atas, kemudian yang kedua itu ada bottom up atau model pembangunan dari bawah. Pada dasarnya kedua model pembangunan ini saling bertolak belakang. Selanjutnya, mengapa saya mengatakan kedua model pembangunan ini saling bertolak belakang? Karena di model pembangunan top down atau model pembangunan dari atas, konsep pembangunannya ini dia cenderung memperbesar peluang terjadinya dispersi atau jarak akibat pengisapan sumber daya hinterland oleh pusat. Nah, sumber daya hinterland ini apa? Jadi sumber daya hinterland itu sumber daya dari pedalaman atau dari pelosok-pelosok yang diambil oleh pusat atau dikelola langsung oleh pusat, sehingganya model pembangunannya itu terfokus di pusat, tidak ada pembangunan dari bawah atau pembangunan dari pelosok. Sedangkan pada bottom up atau model pembangunan dari bawah, dia konsepnya adalah wilayah kecil mengelola sumber daya secara mandiri dan terdisintegrasi dengan wilayah lainnya yang kemungkinan wilayah lokal membangun dirinya sendiri. Artinya, pembangunan dibangun dari pedalaman. Misalnya, pembangunan suatu negara akan berjalan jika menggunakan model pembangunan dari bawah, maka pembangunan tersebut akan dimulai dari pedalaman atau dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan kemudian pusat.
Sedangkan kalau menggunakan model pembangunan dari atas, maka semua sumber daya alam itu diarahkan ke pusat. Jadi peluang berkembangnya wilayah kecil atau desa atau pelosok-pelosok itu sangat kecil jika menggunakan model pembangunan dari atas. Makanya saya mengatakan tadi bahwa kedua model pembangunan ini saling bertolak belakang. Mungkin itu sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.